Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kita muliakan orang tua kita, ayahanda kita, Komjen Purnawirawan Dr. Haji Sabruddin Kambu beserta seluruh keluarga besar, bapak-bapak, para jenderal, para saudagar, para profesional, dan semua yang hadir di sini. Di dalam Islam itu, ibadah itu dikemas dalam bentuk yang sangat filosofis dan bersifat multidimensi. Hampir semua, saya akan sebutkan beberapa contoh-contohnya. Mulai dari haji, karena kita baru pulang haji misalnya. Ibadah haji itu semua simbolik dan bermakna filosofis dan selalu berdimensi ganda. Artinya ada vertikal, ada horizontal. Ada hablum minallah, ada hablum minanas dalam satu waktu. Contoh kecil misalnya, orang berlomba-lomba ingin mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Hajar Aswad itu kan kecil sekali, hanya diameter sekitar 70 cm. Tetapi diperebutkan sekian juta orang. Memang dulu Rasulullah menciumnya, tapi Rasulullah juga pernah mencium dengan isyarat tongkat dari unta. Yang itu kemudian sekarang kita menirunya dengan lambaian tangan itu, kecupan tangan dan lambaian itu kan ya, meniru Rasulullah dari jauh gitu. Meskipun juga ada sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berpikir rasional, kamu itu kan cuma batu hitam aja, nggak membawa manfaat dan nggak bawa madorot. Kalau bukan karena Rasul pernah menciummu, wahai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah mau menciummu. Jadi Sayyidina Umar lebih karena ya ini sunnah Rasul gitu. Ya, itu dimensi yang sangat pribadi dan dimensi hablum minallah. Tapi sebetulnya orang banyak lupa bahwa ada makna di balik mencium Hajar Aswad itu. Karena Hajar Aswad itu kan bertemunya bibir para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Karena semua nabi dan rasul itu pernah mencium Hajar Aswad. Tidak ada nabi dan rasul yang tidak pernah mencium Hajar Aswad. Dilanjutkan oleh orang-orang soleh setelahnya. Jadi kalau kita menempelkan bibir kita di Hajar Aswad, baik secara langsung ataupun pakai isyarat, itu sesungguhnya bibir kita terkait dengan bibirnya para rasul, para nabi dan orang-orang soleh. Ini kan berarti komitmen pada ucapan. Kira-kira nabi dan rasul itu pernah bohong apa tidak? Nabi dan rasul itu pernah berkata buruk apa tidak? Nah, komitmen ini yang dimensi horizontal ini, dimensi sosial ini yang sering orang lupa, sehingga dia fokus pada yang penting saya mencium Hajar Aswad. Tapi dia lupa bahwa apa makna di balik mencium itu. Nah, haji itu amat sangat kaya dengan nilai-nilai itu. Baik ketika tawafnya, ketika sa'inya, ketika wukufnya. Ya, wukuf itu kan, saya ulang sedikit. Wukuf itu kan cara Allah mendidik kita agar kita ini punya terminal-terminal pemberhentian dalam setiap episode kehidupan. Jadi Pak Awal, wukuf itu di tengah letaknya. Dinamika wukuf dalam haji itu di tengah, bukan di awal dan bukan di akhir. Karena setelah wukuf masih ada rangkaian lagi, yaitu lontar jumroh. Tidak ada orang lontar jumroh dulu baru wukuf.
Jadi orang mesti tawaf dulu, datang, kudum, ya umroh, kemudian habis itu menuju ke Arafah, berhenti, kemudian menuju ke Mina. Jadi wukuf itu di tengah. Yang diawali dengan pergerakan, diakhiri dengan pergerakan. Satu-satunya amaliyah ibadah haji yang tak ada pergerakannya hanya wukuf. Kalau lempar jumrah jelas kita melakukan sesuatu. Kalau tawaf jelas kita berputar. Sa'i jelas kita berjalan. Tapi wukuf apa? Tidak ada. Kita hanya duduk, bertafakur, beristighfar, memperbanyak zikir, tahlil, tahmid, tasbih, munajat pada Allah. Nah, itu kan sebetulnya dimensi vertikalnya, hablum minallahnya ya wukuf mendekatkan diri pada Allah. Wukuf untuk menggapai ridha Allah. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah dimensi horizontalnya. Apa makna dibalik wukuf itu? Kan maknanya adalah bahwa hidup kita mesti ada terminal pemberhentian. Nah, sholat itu kan wukuf kita. Setelah kita bergerak mencari dunia, itu Allah bikin kita wukuf harian. Duhur, berhentilah sejenak. Habis duhur kita jalan lagi kan. Makanya apa dalam Al-Quran? Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Itu ayat salat Jumat. Apabila salat sudah kamu laksanakan, sudah selesai salat, segera bertebaran lagi. Berarti kita disuruh bergerak lagi setelah selesai salat. Itu. Nanti begitu ketemu asar, wukuf lagi, menghadap Allah, berhenti lagi, bergerak lagi terus gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu dalam ibadah itu semua harus dimaknai dalam dimensi ganda itu. Jadi kita fokus pada ibadahnya, iya. Ibadahlah dengan sebenar-benarnya ibadah, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya sudah berikan pada kita. Tapi juga jangan berhenti di situ. Ini pasti harus berdampak secara pribadi dan sosial kemasyarakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat contoh lain. Karena Bapak Haji sudah pernah saya bahas waktu manasik itu. Sholat misalnya. Sholat itu lahiriahnya, amaliyahnya itu hablum minallah. Bayangkan orang berdiri menghadap kiblat, Allahu Akbar, putuslah dia dengan dunia. Kan nggak boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh apapun. Jadi memang begitu Allahu Akbar, itu Allahu Akbar itu saklar yang memutus, yang on off kita dengan dunia. Itu namanya khusyuk. Begitu kita Allahu Akbar, putus dunia kita. Itu hablum minallah. Maka kita takbir, kita baca Fatihah, lalu kita baca surat atau ayat-ayat pendek, lalu kita ruku, i'tidal, sujud, duduk, sampai tahiyat. Semua rukun-rukun, aturan-aturan sholat kita lakukan. Tapi coba perhatikan, sholat diakhiri dengan salam. Itu saklar. Kalau tadi saklar off, kita dengan dunia, ini kan selesai sholat, kita mau saklarkan on lagi kepada dunia. Tapi yang unik, Pak Awal, sholat diakhiri dengan Assalamualaikum. Kenapa enggak dengan Allahu Akbar lagi? Allahu Akbar itu adalah sapaan dari hamba kepada Allah, Rob. Kalau saya dengan Mas Rafil, Mas Adil, nggak bisa Allahu Akbar. Karena itu miliknya, haknya Allah kan, Sang Pencipta. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu miliknya Allah, haknya Allah. Kalau haknya kita, Assalamualaikum. Maka kita kalau ketemu orang lain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi kode horizontal itu adalah Assalamualaikum. Kalau kode vertikal, Allahu Akbar. Jadi sholat diawali dengan vertikal, Allahu Akbar, memutus semua hubungan kita dengan dunia, sehingga kita on dengan langit, dengan Allah.
Tapi begitu selesai sholat, terakhir last, Assalamualaikum warahmatullahi, saklarnya on lagi. Tapi bukan dengan Allahu Akbar lagi. Apa artinya? Nah ini yang luar biasa lagi. Begitu selesai Assalamualaikum warahmatullahi, masih belum cukup. Kita harus tengok kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya? Ini kan sangat simbolik, sangat demonstratif. Bahwa begini kira-kira kalau mau didramatisir itu. Jadi seseorang menghadap pada Allah itu seperti menghadap pada, katakanlah, pada komandan atau pimpinan itu. Lapor, bla 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 bla. Lalu, ya, saya terima laporannya. Saya pertimbangkan. Nah, gitu kan. Selesai. Bubar. Begitu bubar, kata Allah, coba kau tengok kanan kirimu. Kau tengok lingkungan. Kau tengok tetangga kanan, tetangga kiri, kau tengok desa kanan, desa kiri, kau tengok provinsi sebelah, provinsi, kan kalau dalam skala luas kan begitu. Kalau kita meminjam istilah beliau, asfa untuk dunia, ya berarti skalanya bukan lagi tetangga 5 meter, 10 meter. Tapi skalanya kamu tengoklah dunia lain. Masih ada nggak yang harus diselesaikan urusan-urusan perdamaian dunia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang orang sering lupa. Orang hanya fokus sholat, ibadah. Iya. Tapi ingat. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sholat yang benar itu sholat yang outputnya adalah perilaku. Karena Assalamualaikum. Makanya ada yang ayat Al-Quran menyebutkan itu. Min atharis sujud. Bekas sujud. Itu memang Al-Qurannya begitu. Cuma kadang-kadang orang memahami bekas sujud itu letter luck. Harus ada tandanya apa bekas sujud itu. Padahal yang dimaksud bekas sujud itu adalah apa sih bekasmu sujud tadi itu? Iya, perilaku, akhlak. Sama dengan orang sekolah, apa bekasnya sekolah? Ya, ijazah. Tapi bukan itu, apa artinya ijazah? Bekasnya kamu sekolah adalah kamu terdidik. Jadi ada sesuatu di luar sesuatu yang nampak, tapi dia harus dinampakkan sebagai sebuah satu akhlak dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat demonstratif. Tadi haji, sholat. Contoh lain, zakat. Zakat lebih sangat demonstratif. Zakat ini kan harta yang Allah berikan pada kita. Kemudian oleh Allah dinilai sebagai kewajiban dan bernilai ibadah kalau kamu bagikan pada orang lain. Itu simbolik sosialnya sangat kentara. Iya toh? Bahkan kita tidak akan diancam dengan ancaman keras kalau kita tidak membayar zakat padahal kita mampu zakat. Tapi sebaliknya, kalau kamu bayar zakat, pahalanya besar sekali. Berarti sikap sosial kita terkait dengan harta oleh Allah diberi nilai ibadah. Belum lagi sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Zakat, puasa. Puasa itu kan hakikatnya apa sih puasa? Puasa menahan makan, minum, dan hubungan biologis dari mulai subuh, fajar, sampai maghrib. Itu kan dimensi ibadahnya. Dimensi vertikalnya. Tapi apa kata Rasul? Kata Rasul banyak hadisnya. Salah satunya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang puasa, tapi puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar, haus, tapi dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena puasanya nggak bermakna. Dikejar oleh sahabat. Ini yang bagaimana yang seperti ini? Yaitu yang ketika dia berpuasa, dia nggak bisa meninggalkan perkataan yang nggak baik dan perbuatan yang tak senonoh. Jadi dimensi pahala puasa itu dikaitkan dengan sikap sosial. Jadi kalau kita berpuasa tapi kok masih nggak bisa mengendalikan lidah,
ya percuma, lapar dan haus saja. Kalau ternyata kita berpuasa, tapi kita nggak bisa mengendalikan perilaku, ya Anda dapat haus dan lapar saja. Ini kan berarti Allah ingin mengaitkan puasa itu dengan dimensi sosial, perilaku. Sekarang, yang paling fenomenal adalah tentang iman. Orang ditanya, apa itu iman? Ya iman Anda beriman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya. Tetapi coba hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Apa hubungannya iman dengan berkata baik? Seolah-olah Allah akan mengatakan begini, imanmu akan aku terima kalau kamu berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Kok ternyata nggak bisa diam dan nggak bisa berkata yang baik? Imannya batal. Ada lagi, ada 4 atau 5 hadis tentang iman ini. Yang satu itu tadi. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Apa hubungannya iman dengan hubungan bertetangga? Ya bertetangga ini kan maknanya luas. Tetangga satu RT, tetangga satu komplek, tetangga satu desa, tetangga satu bangsa. Jadi jangan dipahami tetangga itu hanya satu komplek. Bisa luas. Tetangga satu bangsa. Ini orang mana? Orang Sulawesi. Orang mana? Orang Kalimantan. Orang mana? Orang Jawa. Orang mana? Orang Sunda. Tetangga. Maka jangan sakiti tetangga kita kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa hubungannya? Nah itu. Yang ketiga, masih tentang iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Ini kan sikap-sikap dimensi sosial yang itu semua muaranya pada perilaku. Maka sebetulnya kalau umat Islam ini dalam beribadah, dia memahami hakikat ibadah itu dengan baik dan benar, dan memahami dimensi-dimensi itu, orang jadi berakhlak mulia semua. Yang terjadi sekarang ibadahnya kenceng, tapi dimensi akhlaknya tidak match, tidak paralel dengan kuantiti ibadah. Jadi kuantiti ibadah tidak paralel dengan kuantiti akhlak. Ini surplus, kalau dikatakan, tahajudnya banyak, puasanya banyak. Tapi kemudian begitu bicara akhlak, dia defisit. Defisit moral, defisit akhlak. Nah ini yang sebetulnya usikum wa iyaya ke depan yang perlu terus diomongin ini di khutbah-khutbah, di banyak seminar-seminar adalah pahamilah setiap ibadah itu dalam arti yang komprehensif, yang sesungguhnya, yang bukan berdimensikan tunggal, tapi berdimensi ganda. Pasti ketika Allah menyuruh kita puasa, itu artinya Allah menyuruh ibadah kepada Allah, tapi tidak begitu. Pasti ada dimensi lain. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan dengan puasa itu untuk kepentingan kamu dan sesama. Ketika Allah memerintahkan berhajilah, bukan sekedar berhaji dalam rangka memenuhi panggilan Allah, beribadah pada Allah, tidak. Pasti ada sesuatu yang Allah simpan dalam haji itu, yang itu kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri dan hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi inilah Bapak-Bapak sekalian, ya. Ini paling prinsip, poin-poin paling prinsip Pak Nur. Jadi dalam akidah, dalam syariah ini apa? Menjadilah dasar berpikir. Karena dari situlah semua ibadah-ibadah kita konstruksi, kita lakukan dengan pemahaman-pemahaman yang multidimensi itu. Sehingga kesananya hablum minallahnya baik, diterima, hablum minannasnya diterima. Maka sebagai penutup, misalnya,
Ini lagi, ganda lagi. Satu hadis tapi berdimensi ganda. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, kata Rasul, pahalanya tidak ada yang lain kecuali surga. Itu kan berarti kan dimensinya vertikal. Haji, mabrur, surga. Tapi sahabat ini kritis. Ini kalau sahabat gak kritis, mungkin kita gak tahu apa haji mabrur. Selesai hadis itu di situ. Seringkali khotib-khotib itu hadis ini titik, padahal tidak. Hadis ini koma. Kenapa? Karena sahabat bertanya, qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi, kalau begitu mal hajjul mabrur. Yang mabrur yang bagaimana dong? Supaya kami dapat surga. Atau kalau ada contohnya, tolong sebutkan siapa di antara kami yang mabrur, sehingga kami akan meniru dia. Rasul menjawabnya dengan singkat, it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Dalam hadis lain 3, wa tibil kalam. Haji yang mabrur adalah haji yang sekembalinya dari pulang haji, it'amu ta'am, memberi makan. Yang kedua, ifsya'us salam, menebar kedamaian. Yang ketiga, tadi hadis dalam riwayat lain, perkataannya baik. Rasul sama sekali nggak menyebutkan haji yang mabrur, sepulang haji ibadahnya, sholatnya tambah banyak. Enggak. Kenapa? Itu sesuatu yang nggak perlu disebutkan lagi, karena haji udah berdimensi vertikal. Rasul tinggal menyebutkan, kira-kira gini, sudah ya dimensi vertikalnya, jangan lupa habis ini kamu punya peran, punya tugas dimensi sosial. Kira-kira seperti itu, implisitnya Rasul akan mengatakan itu pada kita. Maka sepulang haji kita harus lebih dermawan. Kan memberi makan itu kan simbol kedermawanan. Kalau orang Indonesia memahami ya tasakuran. Tapi cuma sekali di kampung-kampung itu. Enggak, tasakurannya terus. Nah kita ini di Aspa kan menebar lazis. Itu memberi makan tiap saat. Wakaf kita, sedekah-sedekah kita. Jadi empati dan sosial kita itu berkelanjutan sampai meninggal. Itu yang dimaksud dengan memberi makan. Yang berikutnya menebar salam. Nah ini sesuai dengan misi Asfa. Salam fil alamin. Ini jadi apa? Yang membuat orang damai. Jadi kalau dibahasakan secara ilmiah kan kira-kira kesejahteraan dan stabilitas. Memberi makan kan kesejahteraan. Kedamaian, keamanan adalah stabilitas. Dan itu sama. Tugas pemimpin adalah itu dua. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya kan? Yang memberi makan dan memberi rasa aman dari ketakutan. Orang kalau sudah kenyang dan sudah tidak ada ketakutan, sudah selesai hidupnya. Berarti dia termasuk orang yang sejahtera. Jadi itu misi kita sepulang haji, menjadi duta-duta perdamaian, duta-duta kesejahteraan, dan menebar kebaikan di berbagai kesempatan sepanjang hidup sampai akhir hayat. Mudah-mudahan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari bersama kita membaca doa. Sekali lagi mohon Kiai Anang berkenan memimpin doa, serta selain doa atas syukur haji juga doa safar, karena malam ini akan melakukan perjalanan kembali ke Mesir. Kami persilakan Bapak Kiai Haji Anang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzil alaina rahmatika wa barakatika wa tajalliyatik takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. الله أكبر 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 الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.